Tabik pun. Iya, Ya bun. Semangat pagi, Trustcast datang kembali. Kali ini kita akan membahas suatu misteri. Maksud saya suatu seksi di KPPN yang mungkin jarang didengar namun sangat berarti. Kita akan bahas teka-teki Feraki. Kenapa teka-teki? Ya supaya berima aja. Hari ini kita kupas tuntas seksi Feraki bersama Bu Nuchan dan tim dari seksi Feraki, Kak Naura dan Kak Mita. Halo, Kak Naura, Kak Mita, Bu Nuchan. Iya, Halo. Seru ya hari ini main teka-teki. Iya, dan ada yang beda dengan episode kita hari ini. Apa itu? Nanti kita lihat. Makanya ikutin terus episode kali ini, jangan di-skip, jangan ditinggal tidur. Karena nanti ada segmen call atau question of life. Waduh, jadi grogi. Aduh, nggak jadi deh. Oke. Nah, teka-teki pertama, siapakah Bu Nuchan? Nama, jabatan, TTL, pesan dan kesan, silakan. Baik, nama saya Nurul Cahya Ari Rahutami, biasa dipanggil Nuchan, dari seksi Vera KI atau verifikasi akuntansi dan kepatuhan internal. Seru nggak sih ada kepatuhan internalnya? Nakutin ya. Oke, Bu Nuchan udah, tapi kayaknya Bu Nuchan bawa pasukan ya. Siapa aja nih kakak-kakak cantik hari ini? Ada Kak Naura dan Kak Mita. Boleh ya memperkenalkan dirinya sendiri. Dari Kak Naura dulu kali ya. Oke, halo, nama saya Naura Fadila, biasa dipanggil Naura. Di seksi Feraki, saya bertugas di bagian verifikasi akuntansi yang biasanya meriksa rekonsiliasi dan laporan pertanggungjawaban Satker atau LPJ. Wah, berarti Satker harus deket-deket Kak Naura ya, biar LPJ sama rekonnya lolos. Oke, berikutnya ada Kak Mita nih. Halo, perkenalkan nama saya Mita Sasabalta Putri, boleh dipanggil Mita. Saya bertugas di bagian KI atau kepatuhan internal. Oke, terima kasih Kak Mita, Kak Naura, dan Kak Nuchan. Jadi penasaran nih, teka-teki berikutnya apa ya? Sebenarnya seksi Feraki itu apa sih, Bu? Nah, oke. Secara garis besar, tugas Vera KI itu dibagi dua ya, dari sisi verifikasi akuntansi, satu lagi sisi kepatuhan internal. Di sisi verifikasi akuntansi, kita melakukan verifikasi laporan keuangan melalui e-rekon dan pengujian LPJ bendahara melalui aplikasi Sprint. Kita juga menyusun laporan keuangan kuasa bun daerah, juga laporan keuangan sebagai pengelola dak fisik dan dana desa. Nah, untuk kepatuhan internal ini tugasnya terkait pengendalian internal. Bisa dibilang kita ini muara dari semua pelaksanaan tugas baik dari Satker maupun KPPN. Oh, jadi laporan keuangan DLK fisik dan dana desa disusun di seksi Feraki ya? Iya, kalau kita ikuti Trustcast episode 2 kan membahas dak fisik dan dana desa ya. Nah, kita sebagai Satker pengelola dak fisik dana desa juga harus menyusun laporan keuangan setiap bulan. Oke, berarti supaya ada pertanggungjawabannya juga ya, Bu. Nah, apakah di semua KPPN ada seksi Feraki? KPPN Liwa ini kan tipe A2 ya, istilahnya berada di tingkat kabupaten. Tugas KI melekat pada seksi Vera KI. Tapi untuk KPPN tipe A1 yang lebih besar, KI ini melekat di seksi MSKI atau Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal. Jadi kalau di tipe A1 ada subbagian umum, ada seksi pencairan dana, seksi bank, seksi Vera, dan seksi MSKI. Kalau di tipe A2 KPPN Liwa ini salah satunya ada subbagian umum, seksi PDMS, pencairan dana dan manajemen Satker, ada seksi bank, dan seksi Vera KI. Baik. Nah, tadi udah disebutin kata-kata e-rekon ya, Bu ya. Boleh sharing nggak sih sebenarnya e-rekon tuh apa? Mungkin dari siapa ya yang jawab? Kak Naura nih, kayaknya Kak Naura bisa jawab. Oke, jadi e-rekon atau panjangnya Elektronik Rekonsiliasi dan Laporan Keuangan, e-rekon dan LK, itu memang akrabnya kita panggil e-rekon. Nah, ini adalah aplikasi berbasis website untuk melakukan rekonsiliasi. Nah, apa yang kita rekon? Rekonsiliasi dalam akuntansi itu sendiri berarti menyamakan data dari dua set catatan. Nah, data yang kita samakan yaitu transaksi SAI, sistem akuntansi instansi, yaitu data-data Satker dengan data dari KPPN sebagai kuasa bun, yaitu sisi Kementerian Keuangan. Di situ kita lihat apakah yang dicatat Satker sesuai dengan data KPPN, apakah ada transaksi yang belum direkam, baik itu keuangan atau BMN, apakah ada neraca yang tidak balance. Intinya kita menyamakan data.
Wah, kedengarannya rumit banget ya proses rekonsiliasi ini. Nah, untuk rekonsiliasi ini sendiri dilakukannya kapan ya, Kak? Kalau jadwal Erekon biasanya akan diumumkan melalui surat dari Direktur Akuntansi dan Pengelola Keuangan DJPB, dan biasanya juga akan diteruskan oleh Kepala KPPN kepada satuan kerja. Nah, nanti akan ada tanggal-tanggal khusus yang disebut open period, di mana satuan kerja diharapkan dapat melakukan rekonsiliasi tepat waktu, namun secara andal juga dalam durasi open period tersebut. Oke, ngomong-ngomong tentang andal nih ya, kita balik lagi ke Bu Nucan nih. Ada nggak sih Bu tips-tips supaya laporan yang direkonsiliasi oleh Satker itu andal? Kalau kata KBBI, andal itu dapat dipercaya. Kalau kata Erekon, andal itu hasilnya sama dan dapat dipertanggungjawabkan. Gimana caranya mendapatkan laporan yang andal? Yang pertama, tentu semua berawal dari data sumber. Pastikan data sumber itu lengkap dan jelas. Dari sisi bendahara, SPM lengkap, kwitansi lengkap. Dari sisi aset, BAST jelas, kode barang benar. Nah, dari sisi persediaan, bon barang jelas, data transaksi yang masuk juga jelas. Kemudian yang kedua, kedisiplinan pencatatan. Pastikan semua transaksi tercatat dengan benar dan lengkap. Yang ketiga, pastikan sesuai jadwal rekonsiliasi. Dan yang terakhir, tingkatkan sinergi internal antar operator. Baik, teka-teki rekonsiliasi sudah terjawab ya. Nah, kita masuk ke teka-teki berikutnya nih, terkait LPJ Bendahara. Masih sama Kak Naura ya, gimana sih Kak LPJ Bendahara itu? Ya, jadi LPJ Bendahara ini sangat krusial juga sebenarnya. Setiap awal bulan, paling lambat tanggal 10, seluruh bendahara, baik bendahara pengeluaran maupun bendahara penerimaan, itu harus menyampaikan LPJ mereka ke KPPN melalui aplikasi Sprint atau Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi. Nah, nantinya LPJ tersebut akan kita validasi dan jika sudah valid, akan kita verifikasi. Oke Kak Naura, nah aku jadi penasaran nih sebenarnya urgensinya dari LPJ ini apa sih Kak? LPJ ini kan bentuk pertanggungjawaban atas uang yang dikelola oleh bendahara. Jadi, ini menunjukkan kredibilitas dan akuntabilitas seorang bendahara. Bendahara ini bertanggung jawab langsung ke Kementerian Keuangan. Ini menunjukkan betapa bergengsinya profesi bendahara dan betapa pentingnya arti seorang bendahara. Oke, ngomongin kredibilitas dan akuntabilitas nih ya Kak Naura. Kalau di KPPN Nirwa sendiri, gimana pelaksanaan rekonsiliasi dan pelaporan LPJ ini? Kayaknya kita gantian ya Kak, kita jawab sama Bu Nucan deh. Gimana tuh? Oke. Satker di Liwa ini secara garis besar sangat akuntabel dan baik. Tidak pernah melewati batas waktu pengajuan. Kalaupun ada yang nakal sedikit ya masih bisa diarahkan lah. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Satker Mitra Kerja KPPN Liwa. Mari kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan supaya lebih baik, lebih bergengsi. Karena sebagai BUN, KPPN juga diawasi bagaimana kinerja Satkernya. Selain masuk ke dalam IKU juga, setiap bulan kita dibuatkan penilaian oleh Kanwil DJPB Lampung. Ini yang menjadi pemicu kita melakukan pelaporan yang andal dan tepat waktu. Oke, jadi kinerja Satker juga berpengaruh ya Bu ya kepada kinerja KPPN sebagai kuasa BUN. Betul. Nah, beranjak ke teka-teki berikutnya ya. Kita bahas apa nih yang belum dibahas? Oh ya, kepatuhan internal. Gimana nih kepatuhan internal? Masih balik ke Bu Nucan lagi ya? Iya, kepatuhan internal KI. Filosofinya KI ini sebenarnya adalah bagian dari reformasi birokrasi. Setiap unit diamanatkan untuk memiliki suatu unit pemantauan. KI ini salah satunya. Berarti apa saja sih yang dilakukan oleh KI ini? Kita gantian ya, aku juga pengen tahu suara dari Kak Mita nih. Mungkin Kak Mita bisa bantu jawab? Jadi KI ini kalau di Polri itu istilahnya itu provos ya. Jadi kita menjaga agar tidak ada kelemahan dalam pelaksanaan suatu sistem. Dan kita juga menjaga supaya tidak ada penyimpangan. Di KI ini tugasnya ada menyusun profil pegawai dari sisi gaya hidup, harta kekayaan pegawai. Terus kita juga melakukan penyusunan laporan bulanan, triwulan, semesteran, tahunan yang terkait dengan pelaksanaan pengendalian internal, pengendalian gratifikasi, manajemen risiko, bahkan sampai dengan pembangunan integritas. Wah, sampai menyangkut integritas juga ya Kak? Iya, ini juga terkait sama zona integritas. Oke, nah mungkin pendengar juga penasaran nih, zona integritas itu apa sih?
Zona integritas ini merupakan predikat dari Kemenpan RB yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK, yaitu wilayah bebas dari korupsi, dan WBBM atau wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nah, ini dilakukan melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. KPPN Liwa sendiri kan sudah meraih predikat WBK ya di tahun 2018. WBK tadi itu singkatannya dari wilayah bebas dari korupsi ya Bu ya. Ya, betul. Dan mudah-mudahan target berikutnya kita mau meraih WBBM atau wilayah birokrasi bersih dan melayani. Semoga bisa tercapai. Amin. Nah, berbicara terkait pembangunan zona integritas dan Veraki dengan tupoksinya yang banyak itu, gimana sih upaya tim Veraki untuk menyelesaikan tugas dengan cepat dan akurat? Iya, moto kita nih, kita punya moto nih, yaitu tim CAT, cepat, akurat, top. Wih, Iya, banget. kita sering ada yang sharing session sendiri, membahas capaian, membahas target mingguan. Kita juga membangun beberapa inovasi yang mulai Oktober sudah disosialisasikan kepada stakeholder. Oke, boleh ceritain nggak tuh inovasinya tuh apa aja ya Bu? Banyak sih inovasi yang sudah kita bangun. Yang terbaru kita punya Cawa 145, itu bicara wacana bermakna, di mana setiap Rabu pegawai KPPN Liwa bergantian menyampaikan kisah inspiratif. Kemudian ada Begita 145, ini adalah wadah berbagi informasi kepada satuan kerja. Kita juga punya ASA 145, singkatan dari Ajang Saran Anda. Ini kayak semacam koin kepuasan gitu untuk menilai kepuasan layanan harian cuman secara online. Kemudian ada Luak 145. Luak ini berisi layanan unggul KPPN Liwa, ada link menuju inovasi dan layanan dari KPPN Liwa. Ada juga profil pegawai di setiap seksi, jadi kita bisa semakin mengenal KPPN Liwa. Wah, sangat menarik banget ya Bu ya. Iya, dan tujuannya ini untuk meningkatkan pelayanan kepada stakeholder dan juga meningkatkan kinerja kita. Nah, bagi para pendengar yang belum sempat lihat-lihat inovasi KPPN Liwa, boleh ya Bu ya segera dicek. Bisa cek Cawa 145 lewat Spotify dan YouTube KPPN Liwa. Juga Begita 145 yang selalu kita update melalui Instagram kita ya Bu. Iya, betul. Oke, kayaknya semua teka-teki seputar Veraki udah terjawab ya. Kita akan masuk ke sesi terakhir nih, yaitu call. Jadi, pilih dengan cepat dan akurat ya, sesuai moto tim Veraki tadi ya. Cat tadi ya, bukan kucing. Tapi apa Bu? Cepat, akurat, top. Oke, ini udah siap ya semuanya? Siap. Pertanyaan pertama, tidak balance atau tidak normal? Tidak balance. Kompak Kenapa? ya, kompak banget nih. Oke, boleh kasih alasan gak nih, kenapa tidak balance? Kenapa Naura? Karena kalau nggak balance bisa di jurnal. Masih ada solusi ya kalau tidak balance tuh. Oke, yang kedua ya. Yang kedua, udah siap? Ya. Cepat atau buru-buru? Cepat dan tepat. Sesuai dengan motonya tadi ya? Iya, betul. Oh gitu. Pertanyaan ketiga, akuntabel atau ampunable? Akuntabel. Kenapa nggak ampunable sih? Aduh, nanti kayak enakan saat kerja. Iya, dimanjain terus ya Bu ya. Tapi untung Satker KPPN Liwa semuanya baik-baik ya Bu Iya ya. sih, betul. Pertanyaan keempat nih, rekon dulu atau LPJ dulu? Kalau bisa bareng, tapi pastiin LPJ aman lalu rekon. Oh gitu. Nah itu tuh tips-tips dari Kak Naura juga tuh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima ya. Ini udah siap belum nih? Ini jawabnya mau kompakan nggak nih? Kompakan lah ya. Iya. Oke, siap ya. Reset bar atau terbit bar? Terbit bar. Kenapa? Berarti udah aman. Udah aman ya. Oke. Akuntabel. Akuntabel. Udah terpenuhi ya akuntabelnya tadi ya, bukan Iya. akuntabel ya. Oke, pertanyaan keenam, terakhir sih nih kayaknya, nggak apa-apa ya. Udah siap? Ya. Siap? Gratifikasi atau gratis dikasih? Maunya sih gratis dikasih ya, tapi ya bukan gratifikasi. Oh gitu, emang kita senangnya gratisan ya semuanya ya. Yang penting bukan gratifikasi. Oke, ada kata-kata penutup gak nih dari Kak Naura deh? Ada.
Jangan lupa rekon dan LPJ tepat waktu dan andal. Oke, siap Kak Nora. Selanjutnya dari Kak Nita. 2022 PPPM. Amin, ayo semangat. Amin. Amin. Oke, dari terakhir nih, dari Bu Nucan. Oke, serius sedikit ya. Oke, boleh. Saya mau mengutip kata-kata Ibu Sri Mulyani. Ya. Beliau berkata begini, beberapa poin terpenting dalam menghadapi pandemi COVID-19 yaitu kredibilitas, transparansi, dan akuntabilitas anggaran negara. Jadi, bagaimana kita sebagai muara atas pelaksanaan anggaran, apalagi di masa pandemi ini ya, menjaga 3 hal tersebut supaya dapat menghasilkan laporan yang akuntabel, menjaga pelaksanaan anggaran yang berintegritas, dan berkontribusi menjadikan Indonesia hebat. Siap, mari jadikan Indonesia hebat. Terima kasih kepada tim Cat Veraki, KPPN Liwa, Pasti bisa, pasti juara. Dan terima kasih kepada para pendengar setia podcast Taskes KPPN Liwa. Sampai bertemu di episode selanjutnya.